Inti cerita ini 7 godaan. Dalam kematian, mereka datang satu persatu untuk membawanya pergi. Jangan ikut mereka, meskipun itu orang yang kamu cintai. Kisah ini bermula dari sebuah kepercayaan kuno yang dikenal sebagai kapitayan. Kapitayan merupakan salah satu kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Jawa pada masa lampau. Ajaran ini menekankan nilai-nilai budi pekerti, sopan santun, andap asor rendah hati, serta toleransi. Dalam kepercayaan ini dikenal adanya Tuhan. Namun, karena ajaran budi yang begitu dijunjung tinggi, para penganutnya tidak berani menyebut nama Tuhan secara langsung. Hal ini bukan tanpa alasan, melainkan karena mereka meyakini bahwa menyebut nama yang maha tinggi secara langsung dianggap kurang sopan. Sebagai gantinya, mereka menyebut Tuhan dengan istilah Tankeno, Kino, Yonggopo, yang berarti tidak dapat digambarkan, tidak dapat disebutkan, tidak dapat dilihat, dan tidak dapat dibayangkan, hanya bisa dirasakan serta diyakini keberadaannya. Mereka juga tidak menyembah batu besar ataupun pohon besar. Semua itu hanyalah simbol sebagai bentuk kebaktian kepada Tuhan. Kini, kita masuk ke dalam cerita utama. Sebut saja namanya Mbah Wiro. Sejak kecil, ia telah dibimbing oleh orang tuanya untuk menjalani tirakat atau lelaku spiritual. Suatu ketika, Mbah Wiro menghadiri pemakaman tetangganya yang meninggal dunia. Setelah prosesi pemakaman selesai, semua orang pun pulang, termasuk Mbah Wiro. Di tengah perjalanan pulang, terlintas sebuah pertanyaan di benaknya. Kemana sebenarnya orang yang telah meninggal itu pergi setelah dimakamkan? Apakah mereka tetap berada di dalam kubur hingga hari kiamat? Rasa penasaran itu terus menghantui pikirannya. Malam harinya, Mbah Wiro duduk di depan rumah sambil merenungkan pertanyaan tersebut. Ia terus berpikir dan minerka-nerka tanpa menemukan jawaban yang pasti. Malam semakin larut. Akhirnya, Mbah Wiro masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Dalam tidurnya, ia bermimpi didatangi oleh gurunya. Sang guru berpesan agar Mbah Wiro datang ke sebuah gua yang berada di hutan belakang kampungnya. Mbah Wiro terbangun dan ternyata hari sudah pagi. Keesokan harinya, ia mulai menyiapkan perlengkapan untuk pergi ke hutan. Di tengah hutan yang lebat dan sunyi, terdapat sebuah gua kecil yang tampak angker. Saat malam tiba, Mbah Wiro mulai melakukan ritual meditasi di dalam gua tersebut. Ia duduk di atas sebuah batu. Suasana di dalam gua sangat gelap gulita. Hanya terdengar suara tetesan air dari dinding gua. Tak lama kemudian, Mbah Wiro mulai merasakan berbagai godaan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Namun, karena ia sudah terbiasa bermeditasi, semua godaan itu tidak mampu menggoyahkan konsentrasinya. Di antara sadar dan tidak sadar, Mbah Wiro melihat sesuatu cahaya tampak sangat terang hingga menyilaukan mata. Seiring waktu, cahaya itu perlahan meredup dan di balik cahaya itu, Mbah Wiro melihat seseorang yang sedang duduk di atas batu. Ternyata, orang itu adalah tetangganya yang telah meninggal beberapa hari yang lalu. Sebut saja, orang itu Pak Mijan. Sesaat kemudian, datanglah seorang laki-laki, tidak diketahui dari mana asalnya. Laki-laki itu adalah teman akrab Pak Mijan semasa hidup, orang yang paling dipercaya olehnya. Kemudian, orang itu membujuk dan merayu Pak Mijan agar masuk ke alam yang berwarna hitam bersamanya. Ia menjanjikan kebahagiaan dan kemewahan di alam tersebut. Padahal, semasa hidup, orang itu tidak pernah membohongi Pak Mijan. Namun entah mengapa, hati Pak Mijan terus menolak rayuan temannya itu. Semakin ia menolak, lama-kelamaan sosok tersebut pun lenyap tanpa jejak. Beberapa saat kemudian, Pak Mijan didatangi lagi. Kali ini, yang datang adalah sesosok perempuan. Ternyata perempuan itu adalah orang yang paling dicintai Pak Mijan.
semasa hidup. Meskipun hubungan mereka tidak sampai ke pernikahan, perempuan itu kembali menggoda dan merayu Pak Mijan agar mau masuk ke alam yang berwarna merah bersamanya. Di sana, ia menjanjikan kehidupan yang bahagia bersama wanita itu. Namun, hati Pak Mijan tetap menolak rayuan tersebut. Meskipun perempuan itu adalah orang yang paling ia cintai. Karena terus ditolak, sosok wanita itu pun akhirnya menghilang dengan sendirinya. Beberapa waktu kemudian, Pak Mijan didatangi lagi. Kali ini yang datang adalah sosok ibunya. Rayuan dan godaannya masih sama seperti sebelumnya. Sang ibu membujuk agar Pak Mijan mau menemaninya ke alam yang berwarna coklat. Pak Mijan sempat goyah oleh bujukan ibunya, tetapi ia berusaha bertahan dengan hatinya yang tetap menolak. Bahkan, sang ibu sempat menyebutnya sebagai anak durhaka. Dengan perasaan sedih dan ragu, Pak Mijan tetap berusaha bertahan. Akhirnya, sosok ibunya pun lenyap dari hadapannya. Kemudian, Pak Mijan kembali dihadapkan dengan godaan yang membuatnya semakin dilema. Kali ini yang datang adalah gurunya. Ia tetap mencoba menggoda dan merayu agar Pak Mijan mau masuk ke alam-alam tersebut. Jika Pak Mijan masih menolak semua godaan itu, maka akan datang godang-godang berikutnya yang lebih tinggi tingkatannya, hingga 7 kali. Bahkan, Sabdo Palan pun akan hadir untuk merayu Pak Mijan. Sosok Sabdo Palan dipercaya oleh orang-orang Jawa dahulu sebagai pelindung tanah Jawa. Setelah itu, Mbah Wiro diajak oleh gurunya untuk kembali ke tempat meditasinya. Kemudian, sang guru menjelaskan perihal yang sempat disaksikan oleh Mbah Wiro, orang yang sudah meninggal. Jasadnya akan lebur menjadi tanah, sedangkan nyawa atau ruhnya akan kembali ke sisi Tuhan. Sosok yang tadi dilihat oleh Mbah Wiro adalah Sukma Pamijan. Sukma itulah yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya semasa hidup. Godaan pertama ini datang di hari ketiga setelah meninggalnya seseorang. 3 hari di alam dunia, 1 hari di alam akhirat. Dipertemukan dengan seseorang yang tidak pernah berbohong kepadanya dan sangat dipercaya. Jika Pak Mijan mengikuti orang tersebut masuk ke alam berwarna hitam, maka ia tidak akan bisa keluar. Itulah tempat penantian hingga hari kiamat tiba, dan ia akan menjadi arwah yang gentayangan. Godaan kedua datang di 7 hari di dunia, 2 hari di alam akhirat, adalah dipertemukan dengan seseorang yang paling dicintai. Jika ia masuk ke alam berwarna merah, maka ia akan menempel pada hewan. Jika hewan tersebut dibunuh, baik sengaja maupun tidak, maka ia akan merasakan sakit yang sama seperti hewan itu. Setelah itu, ia akan dihidupkan kembali dan berpindah ke hewan lain. Itulah tempat penantiannya hingga hari akhir. Godaan ketiga datang di 40 hari di dunia, 3 hari di alam akhirat, dipertemukan dengan orang yang paling dihormati. Jika ia masuk ke alam berwarna coklat, maka ia akan menempel pada pepohonan. Jika pohon tersebut ditebang, ia juga akan merasakan sakitnya. Kemudian, ia akan dihidupkan kembali dan berpindah ke pohon lain. Itulah tempat penantiannya. Godaan keempat, 100 hari di dunia, 4 hari di akhirat. Dipertemukan orang yang dikaguminya. Jika ia masuk ke alam tersebut, maka ia akan menjadi makhluk halus atau menjadi budak di alam jin. Itulah tempat penantiannya. Godaan itu terjadi sampai 7 kali. Dan pada hari ke-1 tahun alam dunia, setara dengan 5 hari di alam akhirat. 2 tahun di alam dunia, setara dengan 6 hari di alam akhirat. Dan yang terakhir, 1000 hari di alam dunia setara dengan 7 hari di alam akhirat. Pada setiap hari tersebut, khususnya bagi masyarakat Jawa, setiap keluarga yang meninggal, dunia biasanya mengadakan syukuran atau selamatan untuk mendoakan arwah yang telah meninggal agar diberikan kekuatan dan keselamatan dalam menuju hari penantian.